Saya itu Advent cuma membaca itu dikit-dikit dan singgungan sebentar juga bisa melatih itu, cuma untuk detail ajarannya saya belum begitu paham Advent itu. Cuma saya tahu saya garis besarnya itu tadi berhukum dengan hukum Torah, tapi menganggap dirinya Kristen. Dan setahu saya Advent itu dia tidak mengenal Trinitas. Ya di situ. Memang lebih sedikit, ya banyak lah menurutku perbedaan antara Kristen lainnya sama Protestan. Cenderung lebih mirip Yahudi setahu saya Advent itu. Cuma nggak diaku di keyahudian sendiri dari sisi agama Ibrani. Dari masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, beradab, berilmu, berakhlakul karimah, mengamalkan Al-Quran As-Sunnah. Dari masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, semoga terjaga dalam amanah, tetap istiqomah untuk syiar dakwah. Berjuang di jalan suci, tak ada kata berhenti. Rahmat Allah dan berkah ilahi untuk semua pengabdi. Di balik segala ujian ada hikmah dan kemuliaan. Marilah kawan, saudara seiman, kita jalin persaudaraan bersama Mu'alaf Center Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini kita di Gedung Mu'alaf Center Yogyakarta ada salah seorang dari saudara kita yang berniat untuk mengikrarkan syahadatnya. Dan walhamdulillah, sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW pernah bersabda, kullu mauladin yuladu alal fitrah fa'abawuhu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap anak yang lahir itu pasti di atas fitrah, dan para ulama menjelaskan fitrah itu dimaksudkan adalah Islam. Maka kemudian bapaknya yang menjadikan dia itu seorang Majusi, Yahudi atau Nasrani. Maka alhamdulillah ketika seseorang itu kembali kepada Islam, maka sebenarnya kembali kepada fitrah. Karena kita ketahui bahwasanya Yahudi, Nasrani itu bukanlah agama yang dibawa oleh para nabi. Musa bukan seorang beragama Yahudi. Kemudian juga Isa bukan seorang yang beragama Nasrani, tetapi mereka semua adalah seorang Muslim. Sebagaimana Hawariyun itu juga mengatakan, kami adalah orang-orang yang Muslim. Dan juga sebagaimana Yakub dan juga Ishak dan juga Ibrahim, mereka semua mengatakan Muslim. Maka menjadi seorang Muslim itu adalah agamanya para nabi. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah beliau saudara kita ini, beliau bernama Tony Alman Wirabri. Nah, Masya Allah. Usianya berapa, Mas? Sekarang 28. Nah, 28. Beliau apa namanya? Kita mohon untuk membaca saja. Nah, ini dibaca dari paling atas, Bismillah ini. Ya. Bisa ya baca bahasa Arab? Ya, ini kan ini Tat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat pernyataan, Mas. Nah, itu. Sekarang. Ya, silakan mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya,
Tony Alman Wirabri, tempat tanggal lahir Purwokerto 23 bulan 2 1995, alamat agama terdahulu Kristen, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Selasa tanggal 22 Zulhijjah 1444 11 Juli 2023 saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita sama-sama nggih. Asyhadu 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 an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu asyhadu anna Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. Nah, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan ini akan dilanjutkan ini ya Tat ya. Oke, monggo. Berikut pernyataan saya selanjutnya. Saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi ikhwatil kiram azza Allah yakum, seseorang ketika mengikrarkan syahadat itu mudah, tidak lama, bahkan tidak sampai 5 menit mengucapkan kalimat syahadat, tetapi itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kedudukan kalimat la ilaha illallah. Kalau seandainya langit itu ditimbang, langit yang 7 lapis itu ditimbang, kemudian bumi yang 7 lapis pun itu ditimbang, kemudian diletakkan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu adalah lebih berat daripada keduanya. Karena tidak berharga di hadapan Allah langit seisinya maupun bumi seisinya kecuali kalimat la ilaha illallah. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah otomatis itu menjadi pembuka dirinya, pembuka ridhonya Allah, pembuka surganya Allah. Dan seseorang yang kembali kepada Allah dari agama selain Islam, kembali kepada Islam, maka Allah itu maha mulia, maha pemurah. Allah tidak menghapus amalan-amalan kebaikan yang terdahulu, hanya saja Allah pasti menghapus perbuatan-perbuatan yang buruknya. Maka kepada seluruh manusia saya sampaikan satu pesan: kembalilah kepada agama Allah, ucapkan syahadat yang mana itu menyelamatkan dunia dan akhirat Anda. Jangan menyanyiakan hidup hanya untuk sesuatu yang tidak berharga, apalagi urusan dunia. Kembalilah kepada Allah, kalimat yang sederhana tetapi lebih berat daripada alam seisinya. Wa akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo ditandatangani. Nggak ada pulpen yang lebih bagus untuk tanda tangan ini. Di mana tadi? Jenengan berarti di sini. Sini nggih. Di sini nggih, dikenakan materai yang di atas. Nanti untuk ya, saksi-saksi itu yang di bawah. Oh ya. Nah, ijazah ditempel ke foto ya. Sin bawahnya ya? Iya, namanya aja. Dua kali maskernya di atas. Nah, ini iya. juga okay. Saksinya yang tanda tangan siapa? Itu Mas Abdul.
keluarga yang ada di sini. Saya tanda tangan di sebelah mana? Di pembimbing. Oh, saya dulu nih. Nanti saksi pertama saja. Minta tolong pakaiannya. Mobil. Enggak. Tanda tangan itu silas ya. Diwan? Kayak dokter. Suara wah ini. Entah napa-napa, tang ya payu kok. Ini sudah apa namanya, setelah masuk Islam atau sudah kembali kepada Islam, maka kalau dulu belum apa namanya menerapkan syariat yang baru kan, bahkan sekarang masuk di syariat yang baru atau aturan. Kalau dulu di Advent itu dijelaskan nggak tentang syariat itu? Lupa itu. Udah. Nah, maksudnya kan sebenarnya mereka itu juga punya syariat, tapi di Islam itu juga ada syariat. Nah, syariatnya itu ada yang mirip, ada yang sama, ada yang, jadi kalau mungkin jenengan sudah belajar juga sih. Jadi ketika Nabi Isa itu datang kan membawa Torah. Iya. Nah, kemudian Torah yang dibawa oleh Nabi Musa itu sempat hilang, datang hilang lagi. Ya, kemudian terjadi perubahan karena ketika hilang kemudian tidak ada masa kenabian, itu kan menurut tafsiran dari para imam-imam. Nah, itu terjadi kekacauan di situ, Nah, kemudian datanglah Isa memperbaiki, mengembalikan semuanya. Ya. Kemudian menambahkan hal-hal yang zaman dahulu itu tidak boleh, seperti binatang berkuku belah itu kan diharamkan terhadap Israel, tapi sebenarnya oleh Isa itu sudah dibolehkan. Dan apa-apa yang dibawa oleh binatang di punggungnya. Nah, Islam kemudian menjelaskan lagi, datang bahwasanya yang diharamkan oleh Israel itu sekarang sudah boleh. Nah, itulah syariat yang terbaru. Maka ketika kita sudah menerapkan atau berpegang pada syariat yang baru ini, jangan ada rasa, aduh, masa iya sih boleh atau masa tidak boleh. Artinya ketika kita sudah gampangnya itu sudah upgrade versi. Iya, nah, kan dulu kan versi 1, versi 2, ini versi 3 yang terbaru. Artinya ya rule dari versi 3 inilah yang kita pakai. Masalah. Itu. Kemudian kalau di Yahudi dan Nasrani itu kan sholat ibadahnya kan tahilahnya, tahillah itu salatnya orang Yahudi. Itu kan sepekan sekali. Nah, Islam ini 5 kali. Nah, jadi perjanjian seseorang dengan Allah itu ya di situ sebenarnya. Karena kalau ikuti perjanjian lama itu kan perjanjian manusia, Allah dengan manusia itu kan dikerat ID-nya, kulubnya. Tapi kalau Islam tidak sekedar itu, lebih lagi sampai kepada salatnya. Nah, untuk seorang itu salat,
Kalau mereka baru saja mengucapkan syahadat maka harus mandi dulu. Ya, nanti mandi. Kalau seperti apanya mandi dalam Islam itu nanti ada berbagai macam versi dari penjelasannya para ulama. Tapi yang jelas yang penting kalau mandi itu yang penting basah semua. Ya. Nah, kenapa saya sampaikan karena nggak mungkin untuk urusan mandi itu didampingi gitu karena ya, susah kan. Ya. Jadi setelah ini nanti kalau masuk waktu zuhur, jenengan belum bisa sholat zuhur kecuali jenengan harus mandi dulu. Nah, mandinya apakah mandi terus dengan sabun? Tidak. Mandi itu yang penting basah dari kepala, rambut sampai ujung kaki semuanya. Ya, berarti niatnya adalah mandi. Mau pakai shower, mau pakai gayung, mau nyemplung di ini terserah. Nah, setelah itu baru nanti untuk melaksanakan sholat itu. Nah, kalau sudah sekali setelah itu baru nanti kalau misalnya masuk asar ya tinggal wudhu saja, nggak perlu mandi lagi kecuali ada hal-hal yang mengharuskan jenengan mandi seperti itu. Dan ini juga banyak kaum muslimin yang permasalahan ini kadang kurang paham gitu. Dan juga nasihat saya, seseorang itu ketika mengatakan bahwasanya saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah, artinya kan dia membuka pintu surga. Tetapi untuk ke sana jangan merasa itu mudah. Yes. Nah, nanti akan datang berbagai macam cobaan, bahkan am hasibatum an tadkhulul jannata wa lam ya'lamu alladziina aamanu minkum was-sabirina minkum. Apa kamu mengira kamu itu akan masuk surga, kemudian Allah tidak menguji kalian sehingga Allah itu tahu orang-orang yang betul-betul beriman di antara kamu, orang-orang yang betul-betul sabar di antara kamu. Nanti pasti yang pertama ada itu penolakan entah dari mana, tapi biasanya ada. Tuh. Nah, maka tergantung dari niatan kita, apakah memang kita akan menimbang dunia ataukah menimbang dengan keinginannya Sang Pencipta. Kalau kita mengedepankan menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala, mengedepankan Tuhannya Musa, Tuhannya Isa atau Yesus, Tuhannya Muhammad SAW, nah itu maka celaan, cacian, hambatan, rintangan dari manusia itu tidak ada apa-apanya. Yeah. Nah, itu. Jadi ketika mendapatkan ujian, itu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirasa berat butuh teman-teman, ada kami di sini. Bisa hubungi beliau, bisa hubungi saya, bisa hubungi Mas Naryo dan sebagainya. Untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin lebih rinci dalam permasalahan agama bisa hubungi saya, ada ustadz-ustadz yang lain di sini gitu. Nah, jadi semua muslim itu namanya ikhwah, semuanya bersaudara. Yes, maka jangan merasa sendiri. Yeah. Gitu. Ya. Cuman nek gojekan jangan merasa sendiri berarti terus cobaannya wah berarti golek utangan gampang, jangan seperti juga. Ya, artinya kita hidup tidak sendirian, ya, seperti itu. Ya. Oh, ini udah disampaikan ya. Ini ada beberapa staff ya apa sih bahasanya? Bingkisan dari kaum muslimin, ada peralatan untuk sholat juga, ada guiding buku panduan. Oh ya. Ya, beberapa untuk bisa dibaca. Ini saya serahkan kepada jenengan. Makasih, Ustaz. Ya. Oh, nggak ada tulisannya. Ya, harap diterima dan semoga bermanfaat. Amin. Bismillah. Ya. Oh iya. Nah, ini mungkin orang-orang kan bertanya-tanya kenapa jenengan masuk atau memutuskan untuk bersyahadat itu ada motivasinya. Ya, kalau untuk Allah pastilah, tapi mungkin ada trigger pemicu yang lain. Oh, lebih ke ini aja udah kayak dapat soulnya gitu loh. Tadi
Islam ini sih, sama mau memperdalami juga untuk beragamanya, kayaknya kelihatannya lebih khusyuk aja untuk 5 waktu kayak gitu. Wah. Itu sih. Kalau kemarin belum bisa atau gimana? Belum kan. Kalau apa alasan yang lain selain itu, atau ada misalnya semakin mempelajari agama yang terdahulu, atau ada kejanggalan-kejanggalan di agama yang terdahulu? Itu sih lebih di Islam ini aku lihat juga lebih pas aja di hati sih. Ya. Jadi kan kalau kita beli barang yang baru, katakanlah AC datang, itu pasti ada buku petunjuknya tuh. Iya. Nah, buku petunjuknya yang buat itu kan pabriknya. Jadi pabrik itu yang buat, pasti pabrik itu juga berikan buku petunjuknya. Kalau itu dipakai kan pas. Iya. Nah, tapi kalau barang itu buku petunjuknya pakai yang lain, kira-kira rusak enggak gitu kan? Iya. Nah, makanya Allah itu menurunkan syariatnya kepada nabi-nabi terdahulu, kemudian diganti dengan nabi yang baru. Itu karena Allah tahu ini sudah manusia ini kalau dibebani seperti yang sekarang, zaman dulu mungkin berat, tapi ini sudah datang waktunya. Nah, ini berarti kan kalau pada orang yang masih gampangannya itu berpegang pada versi yang lama kan, ora zamane gitu. Banyak hal yang tidak akan sejalan. Ya contohnya kalau di Kristen yang jenengan kan nggak boleh ngopi ya. Padahal wah ini ahli ngopi semua padahal. Nah, ya kan ada beberapa kenikmatan yang nggak bisa kita nikmati kan eman-eman gitu. Nah, bisa itu. ngopi benar. Nah, makanya agama Islam itu sebenarnya sudah sesuai dengan fitrahnya, dengan jalan hidupnya seseorang. Karena itu tadi dari pabriknya langsung. Nah, cuman kadang ya itu tadi ya motor kan kalau dari pabriknya seperti itu, tapi kadang wah nerati modifikasi. Ya. Nah, dimodifikasi, iso banter tapi ternyata boros dan sebagainya. Ya, sama dengan kehidupan manusia itu. Kalau dimodifikasi dengan di agamanya ya mungkin ada wah ini kok sholatnya terlalu berat sehari 5 kali. Nah, pengen yang ini, tapi pasti ada di sana ada yang entah nanti hatinya menjadi kosong dan sebagainya karena ya jauh komunikasi dengan Tuhannya kan. Ya, alhamdulillah jenengan seperti itu. Iya, amin. Itu mungkin kemarin tidak tahu kenapa, cuman gampangnya itu bahasa kita itu fitrahnya itu ingin kembali. Nah itu. Ternyata simbolnya dulu muslim. Oh iya. Iya. Jadi memang dari keluarga kita tuh berwarna ada banyaklah agama di dalam suatu keluarga besar. Ada Islam, ada Hindu juga. Masya Allah. Ada Katolik. Itu cuman ya kita dalam satu keluarga itu ya rukun. Ya. Ya sudah ada tanda baiknya. Berarti kan kalau bahasa anak sekarang itu login logout itu nggak masalah gitu. Iya. Jadi Jadi memang kalau dari keluarga bapak sendiri itu ada 4 bersaudara. Yang satu itu Katolik, 2 itu Islam, terus bapak Advent, terus yang 4 ini Katolik. Tapi dari simbah dulu Islam. Bapak udah umur 82 Ustaz. Oh. Kok bisa beda sendiri ke Advent? Dulu tuh bapak ceritanya sama saya dulu memang waktu mudanya dulu tentara. Dia mempelajari dia tuh dulu 3 agama dulu. Masya Allah. Kristen, terus Advent itu terus Hindu sama Islam, sama kejawen lah gitu. Cuman mungkin hatinya itu lebih cocok di Advent bapak dulu. Kayak dari muda sampai sekarang bapak di Kristen Advent sampai sekarang. Nah, mungkin nanti kalau ada satu kedekatan yang saya pahami dari Advent itu ya, Advent itu setahu saya dia menyembah satu Tuhan. Dia tidak mengenal Trinity. Trinitas. Ya, nanti bisa dikenalkan konsepnya. Mungkin dulu belajar Islamnya otodidak, tidak belajar kepada para ulamanya gitu. Ya, siapa tahu kita berharap
ya di usia yang lanjutnya dari bapak atau dari orang tua itu nanti bisa mendapatkan hidayah. Iya, Ustaz. Amin. Amin. Tuh. Ya nanti buka saja ya diskusi. Kalau Advent itu pakai perjanjian lamanya yang mana ya? Lebih ke hampir sama sih. LAI atau? LAI. Nah, kalau LAI itu menjadikan nanti kalau bukan berdebat dengan orang tua nih, diskusi itu buka-buka di YouTube itu pembahasannya Menachem Ali ya. Menachem Ali itu kan bahas perjanjian lama. Iya. Itu atau seorang yang selevel dengan beliau, orang-orang yang mempelajari bahasa Ibrani. Iya, Itu. Jadi karena saya khawatirnya itu yang namanya Advent itu dia menafsirkan sendiri dari kitabnya Musa, tapi dia nyempal dari ajarannya Musa itu. Karena tidak di kultur Ibrani, di agama orang-orang Ibrani, Advent itu tidak dikenal. Di agama kekristenan juga dia nggak diakui gitu. Nah, mungkin itu bisa untuk masuk ke sana. Dan Advent itu kan nggak pakai nama baptis kan ya? Enggak. Ya. Karena pakai nama baptis terus reka masuk Islam ganti jeneng, wah itu repot banget nih. Wah itu gua anti kabeh dokumen. Saya malah sampaikan kalau misalnya mau hijrah terus atau masuk Islam terus pakai nama Islam itu nama untuk panggilan saja. Kalau nama dokumennya nggak usah. Tapi keren juga kayak beliau ini, Mas Naryono, Mas Yohanes bangun tuh. Jenggoten, tatonan, jomblang, sholat, jenenge Yohanes kan orang sudah mikir, unik gini ya. Asal nggak menyalahi kan? Kenapa? Menyalahi syariat. Yohanes kan kalau bahasa kita kan Yahya. Iya. Halo John. Jadi kalau jenengan mau tahu itu, jadi beberapa nama orang soleh itu diucapkan dalam bahasa-bahasa yang berbeda itu menjadi aneh-aneh. Gitu. Iya. Masih ngisi ya? Ini tak mau masuk. Nah, kayak Yohanes itu kan namanya Nabi Yahya. Kemudian Moses ya Nabi Musa. Naftali itu anak-anaknya Nabi Yakub. David, Daud. Nah, kalau yang Yesus itu nama Isa di dalam bahasa Yunani. Abraham. Jadi nggak ada yang jelek sih nama-nama itu, cuman jadi lu pernah pengen anak saya tak kasih nama Daniel. Nabi itu ya. Daniel ya, Nabi. Kakek saya itu Daniel. Ya, Daniel itu jadi ketika ekspedisinya Umar bin Khattab itu ke daerah Persia, ya itu ditemukan makamnya beliau. Nah, di makamnya beliau itu ditemukan makam yang masih utuh, kemudian sebuah cincin dan satu box kotak isinya lukisan. Nah, itu dikatakan lukisannya itu adalah lukisan dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya saja yang menyimpan, kalau di tarikh itu, yang menyimpan lukisan itu, yang nemu itu dihancurkan karena khawatir. Jadi makamnya Nabi Daniel tidak disebarkan. Tuh. Kenapa? Ya dikhawatirkan oleh ekspedisi itu untuk nanti disalahgunakan sama orang-orang ini. Pengkultusan. Ya, pengkultusan. Ekspedisi di zamannya Umar kan sampai ekspedisinya itu kalau nggak salah di lereng Himalaya. Sampai India, saya ke timur kok. Tuh. Itu berarti zaman sahabat Nabi. Iya, zamannya Khalifah Umar. Kalau zaman Muawiyah sampai Irian itu sampai Fakfak. Usaha Pagelan. Ya, Fakfak. Usaha Pagelan. Iya. Usaha Pagelan saya sekarang. Itu mayoritas Muslim. Kalau saya malah meyakininya lebih jauh lagi di masa Zulkarnain. Sampai Papua. Iya, sampai Papua. Ada riwayat Ayat Quran. yang mana?
bertemu dengan satu kaum di timur yang tidak mengenal bahasa manusia dan tidak pakai pakaian. Suku Asmat. Ya sekarang tanah paling timur itu di mana? Berarti Tidak ada satu tempat kecuali pernah datang seorang yang mendakwahkan ke sana di muka bumi ini. Keyakinan saya loh. berarti Ya'juj Ma'juj di Jaya. Enggak, Ya'juj Ma'juj itu sebenarnya mengatakan masih di tanah Asia. Karena logisnya adalah Ya'juj Ma'juj itu kan keturunan Jafet. Kita kan keturunan Jafet semua. Jafet itu menurunkan bangsa kulit coklat, sawo matang, kuning dan sebagainya. Bangsa Turki, Sintian, termasuk Mongolian itu. Kalau Sam kan melahirkan bangsa Arab, Eropa dan keturunan-keturunannya. Ya'juj lebih Kalau- ke Mongolian ya? Hah? Ya'juj Ma'juj lebih ke Mongolian, China. Iya, ke Mongolian. Orang Cina itu kan dia itu sudah suku yang turunan lagi, suku yang lebih tuanya ada. Kalau Han baru mengalahkan bangsa kulit hitam. Ya, salah satu bukti nyatanya diantaranya ya kenapa orang kulit hitam ada di Indonesia Timur, padahal seharusnya dia ada di Barat. Ya Allah alam, kalau saya macam ini ya di masa penaklukannya Dzulkarnain. Jadi Islam itu mengenal dua raja yang menguasai dunia dan dia soleh, dan dua raja yang menguasai dunia dan dia toleh. Kalau raja yang soleh ya Sulaiman dan Dzulkarnain, sedangkan dua raja yang toleh yang menguasai dunia ya Fir'aun dan Namrud. Nah, kurang gimana Namrud itu? Namrud itu menguasai dunia sampai langit saja diserang kan? Iya. Pasukannya itu bikin menara Babel, naik ke atas, langit dihujani panah. Nah, nanti setahu saya juga Ya'juj Ma'juj itu mengikuti metodenya pamannya itu kan. Namrud itu namanya kan Namrud bin Kus bin siapa namanya, cucunya Nabi Nuh. Nah, kalau si Ya'juj Ma'juj kan dari Yafet. Nah, nanti sama langit juga dipanah semua. Nah, bukannya mati, panahnya balik. Sepiye meneh aneh-aneh. Pesawat Aeropolo, jet. Udah nggak ada jet besok mas. Tidak ada. Udah nggak ada. Jadi kalau orang mengatakan loh kok dipanah kan karena ada teknologi demikian. Nah, nanti kan teknologi itu hilang, kemudian Ya'juj Ma'juj itu keluar. Ya'juj Ma'juj itu teknologinya masih lama. Mereka orang-orang lama, belum kenal telepon, belum kenal listrik, belum. Ini dalam keyakinan Ahlussunnah seperti itu. Makanya vektor-vektor ya ketika zaman perang. Wah, tapi kalau Ya'juj Ma'juj kita nggak bisa ngadepi. Tidak semua yang mereka hadapi diribas. Itu bangsa petarung. Ya, makanya. Kemampuan tempurnya bangsa Ya'juj Ma'juj itu di atas rata-rata. Makanya sampai ada satu ulama itu yang menafsirkan Ya'juj Ma'juj itu ya bangsa Sintian, karena kecepatan dan kehebatan serangannya. Bangsa Khwarizm saja kalah kok itu. Persia saja kalah ya, imperial besar sama gerombolan orang-orang. Ada yang ditanyakan mas terkait online juga. Ini baru ngisi. Oh iya, kalau ada yang Iya. miss nanti bisa. Kita tungguin Mas sampai jenengan ngisi. Siap. Kalau tanggungan belum ada, tulis 0, jangan kosong ya mas. Iya, Oh belum nikah? belum Zat.
Sudah ada calonnya? Insya Allah. Alhamdulillah. Calonnya Muslim? Apa? Calonnya? Muslim lah nyarinya nanti. Iya. Baru cari itu. Oh, baru cari. Dicari kan ada. Bilang, itu Mumtazah itu. Saya dari kemarin nanya, ini Mumtazah itu ada stok enggak? Nah, banyak yang laki-laki yang ke saya nanya. Masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, beradab, berilmu, berakhlakul karimah, mengamalkan Al-Quran As-Sunnah. Dari masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah, semoga terjaga dalam amanah, tetap istiqomah untuk syiar dakwah. Berjuang di jalan suci, tak ada kata berhenti. Rahmat Allah dan berkah ilahi untuk semua pengabdi. Di balik segala ujian ada hikmah dan kemuliaan. Marilah kawan, saudara seiman, kita jalin persaudaraan bersama Mu'alaf Center Yogyakarta.